Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Saudara, bulan Ramadan identik dengan banyak hal, mulai dari puasa, tarawih, hingga zakat fitrah yang biasanya kita tunaikan menjelang Idul Fitri. Namun seringkali tanpa kita sadari, zakat seolah hanya hadir setahun sekali. Padahal dalam ajaran Islam, zakat bukan sekadar ritual Ramadan, tetapi juga bagian dari sistem kepedulian sosial yang terus hidup sepanjang waktu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Artinya, zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Lantas, bagaimana cara kita untuk memahami zakat secara lebih utuh? Kita bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Untuk membahasnya sudah hadir narasumber kita dalam kesempatan kali ini, yakni Ustadz Samsul Huda SSY, penyuluh agama Islam Kemenang Jember. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Ustadz, menarik sekali tema kita soal zakat, di mana masyarakat kita utamanya 10 hari terakhir bulan Ramadan berbondong-bondong untuk menunaikan zakat fitrah. Ini tentu hal yang baik. Tetapi seringkali kita memaknai zakat ini seolah hanya ada di bulan Ramadan. Padahal kita perlu memahami zakat secara lebih utuh. Nah, menurut Ustadz, bagaimana caranya kita bisa memahami hal tersebut lebih utuh secara menurut tuntunan agama kita pastinya, dan tentu tujuannya tidak hanya menjadi ibadah yang musiman. Silakan untuk Ustadz, kita akan simak tausiah pengantar terlebih dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman, Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang jika kita beribadah bertepatan dengan malam itu, derajat pahalanya lebih mulia daripada beribadah selama 1000 bulan. Dan bulan di dalamnya umat Islam berbondong-bondong menunaikan rukun Islam, yakni membayar zakat fitrah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan jiwa dan sebagai bentuk ibadah sosial, kepedulian kepada fakir miskin menjelang hari raya. Namun perlu kita fahami bersama bahwa zakat itu tidak terbatas pada zakat fitrah saja yang hanya kita laksanakan di bulan Ramadan. Zakat itu juga ada yang namanya zakat mal atau zakat harta. Jika zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa, maka zakat mal itu adalah untuk membersihkan harta. Membersihkan harta dari pandangan orang miskin kepada kita, di mana mereka juga memiliki keinginan, memiliki harta yang seperti kita punya. Dan membersihkan harta kita dari hak-hak orang fakir miskin yang ada di dalam harta kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di dalam harta-harta mereka, yakni umat Islam, terdapat hak bagi orang-orang miskin yang meminta-minta dan terdapat hak bagi orang miskin yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Dalil daripada diwajibkannya zakat mal adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah yang pertama hewan ternak, yakni kambing, sapi, dan unta. Yang kedua adalah tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tanaman buah-buahan, yakni kurma dan anggur. Yang keempat adalah nakat atau emas dan perak. Yang kelima adalah tijaroh, yakni barang dagangan. Dan yang keenam adalah ma'dan, barang tambang seperti besi,
perak, emas, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah rikas, yakni barang temuan tinggalan zaman jahiliyah. 7 jenis barang ini ada dalam 4 madhab. Dan dalam madhab Imam Hambali terdapat satu lagi tambahan, yakni madu termasuk harta yang juga wajib dizakati. Namun seiring berjalannya waktu, harta yang wajib dizakati ini mengalami perkembangan. Sehingga di fikih kontemporer disebutkan termasuk yang wajib dizakati adalah seperti saham, obligasi, hasil tangkapan laut, perindustrian, dan yang populer menjadi pembahasan sekarang adalah zakat profesi. Nah, perlu diketahui bahwa zakat profesi ini tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga tidak dipraktekkan di zaman para sahabat, para tabi'in. Bahkan juga tidak tercantum dalam kitab-kitab klasik. Sebab sumber kekayaan di zaman itu adalah sebatas pertanian, perdagangan, dan peternakan. Sehingga petani, peternak, pedagang pada masa itu adalah orang-orang kaya. Bahkan sampai ada yang disebut sebagai saudagar. Maka pembahasan zakat di waktu itu terbatas pada sektor-sektor pertanian, perdagangan, dan peternakan saja. Namun seiring perkembangan zaman terjadi ada perubahan sosial dan ekonomi, di mana sekarang ada profesi-profesi yang mungkin di zaman itu masih belum ada, atau sudah ada namun penghasilannya tak seberapa, sehingga tidak terlalu dibahas sebagai objek zakat. Seperti profesi dokter, profesi arsitek, bahkan mungkin trader saham, yang sekarang ada trader Bitcoin dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, di masa itu kan belum ada, sehingga tidak terlalu menjadi pembahasan objek zakat. Padahal dari sisi penghasilan di masa sekarang, yang saya sebutkan tadi dokter, arsitek, itu rata-rata ya orang-orang kaya. Sebaliknya yang sekarang yang menjadi pedagang, menjadi peternak, petani itu rata-rata justru masyarakat yang menengah ke bawah. Oleh sebab itu, para ulama ada yang beristihad yang kemudian memasukkan penghasilan dari profesi itu sebagai objek zakat. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak sepakat bahwa profesi ini dimasukkan dalam objek zakat. Alasannya karena zakat itu adalah sifatnya ubudiyah, sifatnya adalah ibadah. Maka zakat itu ya harus sesuai dengan dalil yang ada, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam 4 madhab tadi, di atas sudah disebutkan ada 7 jenis dan ditambah madu dari madhab Imam Hambali. Sehingga para ulama yang pertama ini tidak sepakat kalau zakat profesi itu diwajibkan. Nah, di antaranya yang tidak sepakat adalah Ibnu Hazm, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, bahkan termasuk Syekh Wahbah Zuhaili ini adalah kelompok yang tidak sepakat wajibnya zakat profesi. Namun yang kedua, ulama-ulama ada yang memilih untuk mewajibkan zakat profesi ini. Kenapa? Secara umum, Islam itu mewajibkan orang yang kaya memberi bagian hartanya kepada orang miskin sebagai bentuk zakat. Diambilkan dari dalil umum tadi, bahwa di dalam harta-harta orang-orang kaya itu ada hak-haknya orang miskin. Sehingga itulah yang dijadikan dasar bahwa harta apapun selama pendapatannya itu dari hasil yang baik, maka itu diwajibkan zakatnya. Yang pada intinya adalah zakat itu mengambil sebagian harta orang kaya diberikan kepada orang miskin. Kalau petani saja yang masyarakat menengah ke bawah itu wajib zakat, maka sangat adil jika profesi dokter, trader, mungkin arsitek juga diwajibkan zakatnya. Betul. Baik, Ustadz Samsul Huda, terima kasih. Menarik sekali apa yang menjadi pengantar tadi dalam tausiah, bahwasanya zakat profesi itu ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh ulama. Ada yang menyepakati atau bahkan tidak menyetujui. Nah, sebenarnya kesepakatan yang kita perlu ikuti
zakat profesi ini wajib atau tidak? Baik. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat, tapi di Indonesia ini terdapat fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang menyatakan zakat profesi itu termasuk objek zakat. Baik. Kemudian juga ada dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, kalau tidak salah itu pasal 4 ayat 2 juga memasukkan penghasilan profesi sebagai objek zakat juga. Jadi di Indonesia bisa dikatakan itu wajib sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi semua profesi hampir menjadi objek zakat. Betul, begitu ya. Karena makin ke sini profesi yang dilakukan oleh masyarakat itu makin beragam begitu. Makin beragam dan hasilnya jauh lebih besar dari petani, pedagang, dan peternak. Ya, gitu. dan itu kita yakini bahwasanya agama bisa bertahan hingga peradaban kali ini itu karena bisa menyesuaikan diri dengan peradaban kita, peradaban modern pastinya. Ya. Nah, Ustaz, kita akan ulik bagaimana soal pendapatan yang didapat dari sebuah profesi, berapa besaran zakat yang harus ditunaikan. Di segmen berikutnya kita lanjutkan, tapi kita rehat sejenak lebih dulu. Dan saudara tetaplah bersama kami, Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.